Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Manakah sebenarnya yang lebih baik ya? Lebih baik, tidak pas juga, tapi udahlah, lebih baiklah kita katakan penjahat, dia penjahat tapi tanpa topeng. Dia betul-betul memang semua orang tahu dia penjahat, tidak ditutupi dengan apa-apa sehingga orang jahat itu. Atau penjahat tetapi memakai topeng. Artinya kalau dari segi penampilan dia seperti baik, tapi dalam hati, dalam perbuatannya di belakang jahat. Kata orang lebih baik yang pertama itu ya, penjahat lah. Kalau dia penjahat tapi pakai topeng, tak tahu kita entah apa dibuatnya kan. Dan yang paling mudah bertobat ialah yang pertama. Kalau dia memang merasa diri jahat, ketika dia kena dalam arti pertobatan, dia akan bertobat. Kalau yang pakai topeng ini, itulah orang Farisi yang merasa diri lebih baik, pasti tidak mau bertobat. Ada itu anak kecil, 2 bersaudara, adik, karena bapaknya rupanya mabuk dan seterusnya, ibunya udah setengah mati mendidik, tapi asal ada kerusuhan di anak-anak, pencurian, pasti mereka masuk sekolah minggu, entah apa nanti yang dicurinya, dan orang sudah tahu kan, abang adik itu. Wah, ibunya bagaimana ini? Akhirnya katanya ada guru sekolah minggu yang baru, Suster Petra lah namanya. Suster ini katanya bisa mendidik orang seperti itu menjadi baik. Oh, jadi ibu ini datang, Suster latihlah anak. Maka datanglah suster, kemudian dipanggil anak yang bungsu, yang masih kecil. Oke, lantas ditanya, duduk kau nak, di mana Tuhan? Anak itu ketakutan, tak bisa dijawabnya. Dan akhirnya Suster Petra pun makin kuat mengatakan, tahu gak di mana Tuhan? Saya dengar kau mencuri. Ketiga kali akhirnya makin kuat, sesudah lama diam. Di mana Tuhan? Larilah anak itu kamar mandi. Rupanya abangnya datang. Apa tadi? Mampuslah kita. Kenapa? Katanya suster itu bertanya, di mana Tuhan? Aku tak pernah mencuri Tuhan. Dipikir kita curi Tuhan. Tak tahu aku, apa pernah kau curi Tuhan? Katanya. Sudah ditanya suster itu. Abangnya bukan itu maksudnya. Apa? Tuhan itu kalau kita mencuri itu apa? Tuhan melihat. Wah, akhirnya datanglah mereka kepada suster itu rupanya. Bertobatlah mereka dua. Nah, ini hebatnya Suster Petra kan. Dibikinnya Tuhan itu benda. Jadi begitulah anak-anak kecil. Bertobat karena memang jelas dia tahu. Pada hari ini para bapak dan ibu dan sekalian, ada kata-kata Yesus yang luar biasa di sini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kadang-kadang itu sesama Katolik, kita tetangga pun ada hidup keagamaannya tidak begitu tinggi ya. Bisa itu sama-sama Katolik tapi sama-sama dendam. Tetangganya Katolik, ini pun Katolik, sama aja, tak ada perbedaan dengan orang kafir pun kan. Bisa saling membenci. Pastor datang ke sana, tapi tak ada sedikit pun rasa keagamaannya. Yang perasaannya masih pokoknya dendamnya, bencinya dan seterusnya, itu yang muncul. Keagamaan apa sebenarnya itu kan? Tak ada nilai lebihnya. Umpamanya di antara suster tidak cakapan, nilai apa lagi mau kita jual? Suster saja tak cakapan, pastor saja tak cakapan, ngapain lagi? Lebih baik keluar.
Ini itu dibilang. Karena nilai keagamannya apa? Sedangkan umat pun ditutup begini, apalagi biarawan-biarawati. Mau apa lagi kita? Inilah sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah kita para bapak dan ibu. Suami istri yang sudah berjanji saling cinta. Wow, marpesta ada 2 hari 2 malam, malah sasak. Sampai sakit lehernya. Tahu-tahu sesudah 2 tahun hidup keagamannya nol. Ceraikanlah aku. Tak ada lagi. Apa demandnya kan? Jadi sebenarnya yang masuk ke dalam diri kita entah apa. Tidak ada pernah kita masukkan Kristus itu atau Tuhan itu. Kita kadang pergi ya misa atau dua lingkungan atau berdoa, tapi tetap membiarkan dalam hati kita, malahan kita biarkan bertumbuh marah, dendam, benci kita biarkan, tapi berlutut pula di hadapan Tuhan. Kita sudah penuh dengan perasaan yang tak bagus, entah apapun kita pikirkan bukan dengan Tuhan, tapi yang jelek-jelek, pergi pula kita menyambut tubuh Kristus. Amin. Sampai di bangku pun, jangan di situ kau. Parah kali aku melihatnya itu. Berdua pula dia kan. Inilah sebenarnya hidup keagamaan apa yang mau kita tunjukkan di sini. Dan pada hari ini, Yesus meminta nilai lebih daripada orang yang sudah mengatakan dirinya pengikut Kristus. Kalau membunuh dikatakan di sini, harus dihukum. Tapi Yesus kalau membunuh jelas. Tapi ini hanya untuk mengatakan kalau kau katakan kepada saudaramu kafir, itu aja pun sudah harus dihukum, dibawa ke mahkamah agama. Kalau dikatakan lagi hanya kata jahil, sebenarnya tenang-tenangnya kan tidak kita bunuh. Kau jahil, dikatakan akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Jadi nilai lebih diminta kepada kita. Kalau orang hanya bisa membenci, kita sama sekali tak bisa membenci. Nilai lebih inilah. Kalau belum, akhirnya samalah sebenarnya nilai keagamaan kita dengan orang ahli Taurat, orang kafir atau siapapun itu. Para bapak dan ibu pada masa puasa ini, itulah tadi katakan, sebelum kau mempersembahkan sesuatu, sebelum kau berdoa, sebelum kau berdevosi jalan salib tadi dan seterusnya, kalau ada kau rasa yang kau sakiti atau kau dendami Tuhan, pergilah berdamai dulu. Tak mungkin juga kita tinggalkan kan berdamai dulu. Tak mau pula musuh kita itu kan. Tapi sekurang-kurangnya sikap dalam hati kita, Tuhan, aku memang orang berdosa. Aku memang orang berdosa, maafkan aku berubah. Sekurang-kurangnya harus ada sikap seperti itu. Barulah kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin.